Sedekah itu ada dua, ada sedekah wajibah, ada sedekah tatawu'ah. Sedekah wajibah itu zakat, fidyah, kafarah, dam, ya, apalagi? Nah, itulah ya. Itu sedekah wajibah. Nazar, contoh yang dinazarkan, itu juga sedekah wajibah. Ada juga sedekah tatawu'ah. Tatawu'ah itu sunnah. Seperti kita sedekah subuh, sedekah untuk pembangunan masjid, mushola, majelis, pondok pesantren, sedekah untuk anak yatim piatu, fakir miskin, yang tanpa ada kewajiban. Jadi itu sunnah, sedekah tatawu'ah. Kemudian membiayai dakwah, membiayai para pendakwah, para pejuang Islam, guru-guru ngaji, imam. Nah, kalau kita tidak membiayai imam, tidak membiayai para guru ngaji, lalu nanti mereka mencari nafkah. Ketika mereka mencari nafkah, mereka tidak menyisihkan waktu untuk menyampaikan ilmu kepada kita, untuk ngimamin sholat jamaah di masjid kita. Akibatnya nanti yang ngimamin itu imam dadakan, yang ngimamin imam ugal-ugalan, yang menyampaikan ilmu juga bukan orang yang kompeten. Kita butuh sebagai masyarakat Islam seorang guru, tapi karena guru yang kompeten kita tidak memperhatikannya, akhirnya mereka orang-orang alim itu tidak mau meminta-minta, mereka lebih baik mencari nafkah, bekerja, usaha. Akhirnya tidak ada waktu untuk menyampaikan ilmu yang kita butuhkan. Ada sosok orang yang mungkin dia belajar secara otodidak, lalu kemudian kita butuh, kita ambil dia, diangkat oleh kita sebagai rujukan, sebagai mufti kita, sebagai guru kita. Akhirnya fadallu wa adallu, bisa menyesatkan dan menyesatkan orang lain, dia sesat, orang lain juga disesatkan olehnya. Itu kata Rasul. Sehingga membiayai, menafkahi, berinfak kepada orang-orang yang menyampaikan ilmu, orang-orang yang istighal. Istighal itu orang yang disibukkan dengan menjaga akidah, menjaga ilmu, menjaga syariat di tengah-tengah masyarakat. Menafkahi mereka itu adalah tanggung jawab kita. Sebagaimana dalam Al-Quran, walladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Al-ayah dalam surah Al-Baqarah. Dan nafkahkan pula hartamu untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang sampai-sampai mereka tidak bisa mencari nafkah di muka bumi ini. Mereka tidak punya waktu lagi untuk usaha, bisnis, bekerja. Saking mereka haturkan, wakafkan seluruh hidupnya itu untuk agama Allah, untuk umatnya Rasulullah SAW, agar tidak tersesat jalan, agar ada yang membimbing. Maka kita harus memperhatikan mereka. Meskipun orang-orang yang awam, orang yang nggak paham menganggap mereka orang kaya, ya. Di situ kalimatnya jelas. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang jahil, orang bodoh, orang nggak ngerti, maksudnya orang-orang nggak paham, menganggap mereka itu para pejuang ini orang kaya. Saking apa? Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Saking mereka itu menjaga kehormatan diri, nggak mau minta-minta, nggak bikin proposal, nggak mau minta sana sini. Dia berjuang sendiri, berupaya sendiri. Punya murid, nggak mau minta ke muridnya. Punya jamaah banyak, nggak mau mintain ke jamaahnya. Dia nyelengin sendiri, ya. Mau punya tempat, mau punya tanah, dia ngumpulin sendiri, dia beli tanah sendiri. Contoh, dia ingin membangun, dia berjuang terus untuk bisa membangun untuk umat Rasul. Belajar mereka tempatnya. Ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafan. Kalian itu sesungguhnya
bisa mengetahui tanda-tanda mereka. Apa tanda-tanda orang yang patut kita dukung, yang mereka adalah pejuang sejati? Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta kepada kalian dengan memberatkan kalian, tidak membuat kalian gak enak, tidak membuat beban buat kalian. Enggak. Karena pasti kalau dia minta ke muridnya, muridnya pasti akan ngasih. Tapi kan bisa jadi beban. Tapi seorang pejuang sejati enggak berani seperti itu. Tapi kadang kita, bisa jadi kita ini orang bodoh, ternyata kita tidak mengerti tentang pejuang sejati seperti itu. Kita anggap, udah dia cukup kok. Ya. Padahal pontang-panting dia berjuang sendiri. Itu dalam surah Al-Baqarah.